April. Terserah kelompok kali. Terserah kelompoknya. Oke, terima kasih. Mau terima dia atau enggaknya. Recording in progress. Ya. Jadi dia tanya dulu masuk kelompok mana. Reza, mana Reza? Aduh, bateraiku sisa dikit, Cok. Laptop nih. Siapa yang ini bisa jaga-jaga lagi bikin link? Apanya? Gimana apa sih sekarang? Apaan sih? Iya, anak kah? Hmm. Monggo Mas Reza, yang lain udah semua kan? Belum. Sudah. Belum. Iwan gak nih lagi belum nih? Iwan udah. Maka 13 orang deh kulihat sini. Mulai loh, mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada para peserta atau dosen yang telah bergabung di webinar hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita dapat mengikuti webinar dengan tema kesehatan mental dan emosi. Perkenalkan, saya selaku MC yang akan membantu jalannya kegiatan sampai selesai. Sebelum memasuki acara, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, registrasi, selanjutnya pembukaan, yang ketiga pemateri 1, yang keempat pemateri 2, dan yang terakhir penutupan. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang pertama, registrasi. Baik untuk para peserta bisa melakukan registrasi kepada memasuki link yang dikasih oleh tim kami. Kalau sudah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan. Kepada Saudara Kiki Auliastianingsih, saya persilahkan untuk melakukan pembukaan pada acara hari ini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Aduh, suaranya.
Ja. Suaraku maafin. Dipotong. Ulangin Ja, maaf Ja. Cok, kalau bateraiku habis nih langsung mati lah zoomnya juga. Anu Ja, sambil cas Ja. Nggak Aku bawa cas biasanya lauk. begitu. Coba Ini cek Ja, baterai maaf dikit, Ja, ulangin masih Ja. dikit. buat Maaf itu ya. basah. Baik, sudah ready semua? Ready, go. Mau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta atau dosen hari ini. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta yang telah bergabung di webinar hari ini. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat yang Maha Kuasa atas rahmatnya kita dapat mengikuti webinar dengan tema kesehatan mental dan emosi. Perkenalkan, saya Ahmad Raja Kurniawan selaku MC yang akan memandu jalannya kegiatan sampai selesai. Sebelum memasuki acara, saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu registrasi, yang kedua pembukaan, yang ketiga pemateri 1, yang keempat pemateri 2, yang kelima penutupan. Kita akan memasuki acara yang pertama yaitu registrasi. Kepada seluruh peserta bisa melakukan registrasi dengan melakukan masuk link yang dikasih oleh tim kami. Kalau sudah, silahkan screenshot buat bukti. Baik, kita akan melakukan acara selanjutnya yaitu pembukaan. Pembukaan akan dipandu oleh Saudara Kiki Aulia Setianingsih. Kepada beliau dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingun alatai, salam saujud karende malempang. Adil kak talino bacuramin kak saruga basengat kajubata. Arus. Yang terhormat para narasumber pada kegiatan hari ini, yang saya hormati Ibu dosen pembina mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar Teknologi Informasi Komunikasi dengan tema Kesehatan Mental dan Emosi. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap isu kesehatan mental yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Melalui webinar ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman baru, wawasan, serta strategi dalam menjaga kesehatan mental dan mengelola emosi secara positif di tengah tuntutan akademik maupun kehidupan digital yang semakin kompleks. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya, serta ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini sehingga dapat terselenggara dengan baik. Maka dengan ini secara resmi, webinar Teknologi Informasi Komunikasi dengan tema Kesehatan Mental dan Emosi resmi saya buka. Akhir kata, semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi langkah awal kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Sekian dari saya sebagai Ketua Pelaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Baik, terima kasih kepada Saudara Aulia Stianingsih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi 1. Untuk memasuki acara selanjutnya, saya serahkan kepada moderator pertama, yaitu Saudara Maya. Dipersilahkan. Permisi guys, izin memotong. Juga doa. Doanya lupa, astaga. Ja. Dah, ulang ja dari awal ja. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, kan Kiki sudah sambutan, itu tuh nanti langsung dipotong aja. Gak apa-apa dipotong-potong. Ya, nggak apa-apa dipotong-potong, nanti diedit. Baik. Ya udah. Baik, sebelum memasuki acara. Belum ja, bentar ja. Belum. Nah. Sebentar. Oke, Mas Reja, silahkan. Baik, terima kasih atas pembukanya kepada Saudara Kiki Aulia Stianingsih. Sebelum memasuki acara selanjutnya, lebih baik kita berdoa dahulu. Untuk doa akan dipimpin oleh Saudara Poppy. Dipersilahkan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita bersatu dalam doa. Izinkan saya memimpin dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai kegiatan seminar kami. Kiranya berkatilah kegiatan kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih atas pimpinan doanya pada Saudara Poppy. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Untuk pemaparan materi saya serahkan kepada moderator pertama yaitu Maya. Persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC kita yaitu Kak Reja yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya selaku moderator di pemateri pertama. Langsung saja kita masuk ke topik. Di era serba cepat ini, tekanan belajar dan dunia maya seringkali membuat mental kita lelah. Hari ini kita akan belajar membangun benteng diri melalui materi menjaga ketahanan mental di tengah tekanan belajar dan dunia maya. Mari kita sambut narasumber pertama kita yaitu Saudari Laura Angelia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada MC dan juga moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebuah materi yang dengan tema ketahanan mental yang berjudul Menjaga Ketahanan Mental di Tengah Tekanan Belajar dan Dunia Maya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai ke dalam pembahasan. Next. Materi menjaga ketahanan mental di tengah tekanan belajar dan dunia maya. Di era digital yang serba cepat, pelajar menghadapi tekanan dari tugas, ujian, dan pengaruh dunia maya. Jika tidak dikelola, hal ini dapat menimbulkan stres, karena itu penting membangun ketahanan mental agar tetap fokus dan sehat. Di era digital yang serba cepat ini, banyak sekali pelajar yang mengalami tuntutan untuk menyelesaikan tugas dan juga ujian. Mereka tidak hanya menghadapi itu, tetapi mereka menghadapi informasi arus cepat serta dinamika dunia maya. Dan juga pelajar tidak sedikit mengalami tuntutan-tuntutan atau tekanan akademik seperti tugas deadline, tugas yang menumpuk, serta juga ekspektasi dari orang lain seperti teman, keluarga, orang tua. Hal itu menyebabkan mereka menjadi stres, lelah, serta mereka sulit fokus pada tujuan mereka. Di sisi lain, ada sosial media. Sosial media bagaimana membuat mereka menjadi tidak fokus juga dengan tujuan mereka sendiri. Mereka sering membandingkan diri dengan kehidupan mereka, padahal setiap orang mempunyai porsi hidupnya masing-masing. Jika berbagai tekanan ini tidak dapat dikelola dengan baik, maka ketahanan mental pelajar bisa menurun. Hal itu menyebabkan bisa ke kehidupan mereka sendiri atau menyebabkan ke pembelajaran mereka.
Hal itu perlu kita tanamkan ketahanan mental di dalam pelajar agar mereka tetap tenang, tetap fokus, serta tetap bangkit dalam menghadapi kegagalan atau menghadapi tantangan-tantangan yang sedang terjadi. Dengan begitu, hal ini dapat membantu mereka untuk mengelola emosi, mengelola stres, serta mengatur kembali bagaimana mereka dapat eh, menjaga ketahanan mental mereka sendiri agar tetap baik saat menghadapi tantangan-tantangan yang secara mendadak datang ke kehidupan mereka sendiri. Dengan ketahanan mental yang baik ini, pelajar bukan hanya bisa bertahan dalam menghadapi tekanan, tetapi juga berkembang menjadi pribadi yang kuat serta menghadapi berbagai tantangan yang ada di era digital sekarang. Next. Di sini dapat kita lihat kehadiran dunia maya menambah tantangan baru, media sosial, game online, dan berbagai platform digital seringkali membuat kita sulit fokus, mudah membandingkan diri dan orang lain, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Informasi yang berlebihan dan interaksi di dunia maya dapat mengaruhi emosi, pola pikir, dan keseimbangan hidup kita. Sebenarnya, kehidupan di dunia maya ini memberikan dampak positif bagi kita, tetapi jika digunakannya salah, maka banyak memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita, seperti adanya media sosial, game online, serta platform digital yang seringkali membuat kita sulit fokus. Seperti contohnya, yaitu seperti notifikasi yang terus muncul, konten-konten yang membuat kita menarik, serta kita sering lupa bahwa saat kita belajar atau membuat tugas, seringkali membuat kita sulit untuk fokus karena perhatian kita sering berpindah-pindah ke sosial media maupun ke belajar. Hal itu bisa membuat kita stres serta membuat kita sulit fokus pada tugas-tugas penting yang sedang kita kerjakan. Di sini selain itu ada juga dampak dari media sosial seperti kita seringkali membandingkan diri sendiri karena kita sering melihat pencapaian dari orang lain, penampilan dari orang lain, serta juga kehidupan orang lain yang terlihat begitu sempurna. Padahal itu memang bagian dari kehidupan terbaik seseorang. Sebenarnya itu tidak semuanya itu merupakan kehidupan terbaik dari seseorang, tetapi tidak semua begitu kenyataannya. Setiap orang mempunyai masalah hidupnya masing-masing. Hal itu kita tidak boleh membandingkan diri kita sendiri karena kita mempunyai porsi kita masing-masing. Terus ada juga di sini informasi yang berlebihan. Itu informasi yang berlebihan ini seperti arus berita, konflik, serta juga komentar-komentar negatif yang membuat pola pikir kita berubah. Hal ini bisa menyebabkan bagaimana kita menjadi stres serta sulit tidur dan menyebabkan kehidupan kita kadang bisa berpengaruh ke interaksi sosial kita dengan orang lain. Dengan begitu, perlu kita tanamkan ketahanan mental ini agar kita dapat tetap fokus pada kehidupan kita masing-masing. Dan penting bagi kita untuk memahami bagaimana pengaruh dunia maya bekerja, serta agar kita dapat menggunakan teknologi dengan bijak, serta tetap menjaga ketahanan mental kita sendiri. Next. Di sini dikatakan ketahanan mental atau mental resilience menjadi kemampuan penting yang harus dimiliki setiap individu. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk tetap kuat, tenang, dan berpikir positif dalam menghadapi tekanan atau kesulitan. Orang yang memiliki ketahanan mental tidak mudah menyerah, mampu beradaptasi dengan perubahan, serta tahu cara menjaga keseimbangan antara belajar, beristirahat, dan bersosialisasi. Melalui ketahanan mental ini, seseorang mampu memiliki ketahanan mental yang kuat, tenang, dan berpikir positif. Dan juga seseorang yang memiliki ketahanan mental selalu fokus pada tujuannya atau pada kehidupannya. Bagaimana orang ini juga memiliki kehidupan yang cukup baik. Bagaimana mereka juga bisa mengatur waktu, manajemen waktu yang baik, istirahat yang cukup, serta belajar dengan baik. Dengan ketahanan mental yang baik, seseorang lebih siap untuk menghadapi berbagai tekanan yang akan datang lagi. Next. Di sini ada beberapa macam dari ketahanan mental, yaitu ada mengenali tanda-tanda stres, ada mengembangkan strategi coping, mengatur waktu, serta berbagai macam lainnya. Baik, saya akan baca yang pertama, mengenali tanda-tanda stres akibat tekanan belajar dan dunia maya. Langkah pertama adalah memahami apa yang sedang kita rasakan. Stres dapat muncul ketika kita sulit fokus, ketika kita sulit tidur, ketika kita mudah marah, ketika kita merasa kurang semangat dalam diri kita. Di dunia maya, sebenarnya stres itu dapat muncul ketika kita merasa bahwa kita tidak sempurna, ketika kita merasa insecure dengan diri sendiri, ketika kita melihat kehidupan orang lain lebih baik dari kita. Hal itu menyebabkan bagaimana
kita menyebabkan stres yang berlebihan. Jika stres berlebihan terjadi, maka perlu kita kasih ditindaklanjuti bagaimana kita mengobati hal tersebut ke psikolog atau ke dokter agar kita tidak mengalami hal tersebut. Yang kedua di sini mengembangkan strategi coping atau cara menghadapi stres secara sehat. Coping secara sehat adalah coping bagaimana kita berolahraga, mengatur napas, serta juga berbicara dengan orang yang dekat dengan kita seperti teman, sahabat, pasangan, keluarga, maupun orang tua. Selain itu, selain kita berbicara dengan orang lain, kita bisa juga melakukan hobi-hobi kita seperti mendengarkan musik, menonton film favorit kita, bersepeda, atau berbagai macam hal lainnya yang membuat kita merasa lebih baik. Dengan hal itu, kita akan menjadi lebih baik lagi. Ketahanan mental kita akan tetap stabil dan tetap baik. Jangan lupa bahwa coping ini tidak semuanya ada hal yang baik, tetapi ada juga coping yang bisa membuat kita mengisolasi diri dan juga membuat kita menjadi semakin stres. Serta juga hindarilah coping yang menganggap bahwa sosial media itu adalah salah satu cara untuk menghadapi stres yang tidak sehat. Padahal itu tidak. Hal tersebut membuat kita menjadi lebih stres sebenarnya. Yang ketiga yaitu ada mengatur waktu dan penggunaan media digital dengan bijak. Penggunaan teknologi perlu kita imbangi, yaitu seperti mengatur waktu belajar, waktu istirahat, dan juga membatasi penggunaan gadget. Misalnya seperti waktu tanpa layar. Hal tersebut seperti kita mengatur waktu belajar kita, seperti mengatur istirahat kita. Jadi seperti itu, dengan manajemen waktu yang baik ini, hal tersebut bisa membuat kita tidak merasa kewalahan dan juga tidak terganggu oleh notifikasi serta distraksi digital lainnya. Next. Di sini yang keempat ada menumbuhkan pola pikir positif dan kepercayaan diri. Pola pikir positif bukan berarti di sini kita mengabaikan masalah. Misalnya kita mendapatkan kegagalan. Di sini kita tidak menganggap bahwa kita gagal total, tetapi di sini kita menganggap bahwa kita belajar dan juga berkembang. Orang yang percaya diri sebenarnya muncul ketika orang memiliki pola pikir positif, yaitu bagaimana kepercayaan diri ini dapat muncul, yaitu dengan mengenali potensi diri sendiri serta mengapresiasi diri sendiri. Setelah itu, bagaimana kita juga patut merayakan pencapaian kita diri sendiri. Dengan begitu, pola pikir seperti ini dapat kita hadapi tantangan-tantangan berikutnya serta ketahanan mental kita tetap stabil. Yang kelima yaitu menjaga hubungan sosial dan dukungan emosional dari lingkungan sekitar. Ketahanan mental juga didapat melalui hubungan sosial dan dukungan emosional dari lingkungan sekitar kita, yaitu seperti saya katakan tadi, yaitu berbicara dengan orang lain. Bagaimana kita berbicara ini yaitu dapat melalui keluarga, teman, guru maupun orang tua. Hal tersebut perlu kita lakukan dengan orang lain. Bagaimana jika kita merasa stres, kita perlu berbicara dengan orang lain agar kita merasa didengar serta mendengarkan saran dari orang lain. Dengan lingkungan yang suportif ini, kita akan merasa lebih aman dan juga nyaman. Dengan begitu, lingkungan yang seperti ini dapat membantu kita agar kita menjadi lebih baik lagi, serta ketahanan mental kita dapat menjadi lebih baik serta merasa aman, tenang, dan juga stabil. Terima kasih. Next. Next. Oke, terima kasih. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yaitu Saudari Laura Angelia atas materi yang sangat aplikatif. Kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung atau ketik pertanyaan di kolom chat. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Melana Revi. Saya ingin bertanya,
Menurut Kak Laura, dari semua strategi yang telah dijelaskan tadi, manakah yang merupakan langkah kecil paling berdampak yang bisa langsung dipraktekkan oleh peserta webinar, terutama terkait kedisiplinan digital? Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Melana yang sudah bertanya. Mohon bantuannya untuk narasumber untuk dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Melana Revi telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaannya tadi yaitu dari semua strategi yang telah saya jelaskan, mana yang menurut saya merupakan langkah kecil yang paling powerful yang bisa langsung dicoba dan oleh peserta webinar besok, terutama terkait kedisiplinan digital. Oke. Dari semua strategi yang saya bahas ini, langkah kecil yang powerful yang dapat membantu kita yaitu dengan kedisiplinan digital, yaitu bagaimana kita melaksanakan pembelajaran yaitu waktu tanpa layar. Maksudnya dari waktu tanpa layar itu bagaimana kita belajar jauh dari teknologi. Hal ini dapat berdampak bagi kita saat kita belajar karena kita tidak pernah terganggu oleh notifikasi, oleh konten-konten yang menarik, serta juga tidak pernah terganggu oleh sesuatu yang membuat kita stres karena perhatian-perhatian kita sering berpindah-pindah. Dengan begitu, kebiasaan kecil ini bisa membantu kita menjadi disiplin. Bagaimana jika langkah kecil ini sering kita lakukan setiap hari, maka hal tersebut bisa mengontrol diri kita agar kita menjadi lebih baik lagi ketika kita saat belajar. Dengan begitu, bagaimana kita harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Dengan dari langkah kecil ini, pola disiplin digital ini hanya akan tumbuh dengan sendirinya dari dalam diri kita, karena kita dapat fokus belajar agar pembelajaran ini dapat lebih baik lagi. Kita perlu kebiasaan kecil ini perlu kita tanamkan di dalam diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk narasumber atas jawabannya. Gimana Kamelana Repi, apakah sudah jelas? Baik, sangat jelas. Terima kasih. Oke, bagi peserta lain, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya akhiri sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada peserta yang bertanya dan narasumber kita atas jawabannya yang sangat lugas. Sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Oke, teman-teman sekalian, sesi pertama kita telah berakhir. Ingat, inti dari materi ini adalah pengelolaan mental dan keseimbangan digital, bukan menghindari tekanan. Saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada narasumber pertama kita, yaitu Saudari Laura Angelia, atas ilmu yang telah dibagikan. Semoga kita semakin kuat dan menghadapi tantangannya. Saya selaku moderator pertama pamit undur diri. Selanjutnya acara akan saya kembalikan kepada Kak Reja selaku MC untuk memandu acara berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator dan narasumber yang telah menjelaskan materi kita hari ini. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang kedua. Saya serahkan ke moderator yang kedua juga, yaitu Saudara Iwan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh MC. Assalamualaikum. Izin, itu ke mute. Oke, mohon maaf. Diulang kah? Iya, ulang. Oke. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar dengan tema emosi. Tema ini sangat penting karena kemampuan mengelola emosi bukan hanya memengaruhi kesehatan mental seseorang, tetapi juga memengaruhi kualitas hubungan, produktivitas, serta cara kita mengambil keputusan.
Perkenalkan, saya Iwan Valesgia yang akan bertugas sebagai moderator di pemateri kedua. Dan dengan penuh sukacita, saya juga menyambut narasumber kita, Saudara Ade Kurniawan Santoso. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk para MC dan juga para moderator. Bentar, Hari ini sempat nggak sih sebenarnya Ki? 4 menit loh. kayaknya ini nggak sempet deh, walaupun disingkat juga. Sempat juga nggak bakal bisa. Lanjut part 2. Mending kita ngabisin link ini dulu ya. Ini jam berapa maunya? 12.30, jam 1 atau 1.30? Recording stopped. 12.30. Oke, sepakatlah 12.30, biar aku bikinin lagi. Jam 1. Karena kalau aku latihan dong di satu jam 1 ini. Kopi dah capek. Woi, 12.30. Saya Oke, 12.30, istirahat aja Ya. dulu. Nanti ku share lagi linknya. Dadah guys. Dadah. Dadah. Makan Capek dulu. ngomong Bye-bye. sampai kelewatan. Tidur dulu, tidur. Sakit kepalaku. Belajar Roy, UAS. UAS apa? Pendidikan Belajar Pancasila. pelajaran, Cok. UAS. Kan Kamis.